Oke, sekarang kita masuk ke negara Filipina. Filipina di sini beribu kota Manila. Kemudian di Filipina sendiri penduduknya keturunan dari Melayu, tapi sebagian juga ada keturunan dari Mestio, yaitu campuran antara bangsa India dan Spanyol. Nah, kita masuk ke pedalaman lagi, nanti di sana ada suku Negrito. Sedangkan untuk pegunungannya ada pegunungan Cordillera. Nah, untuk gunung tertinggi ada Gunung Apo dan Gunung Mayon. Untuk sungai terbesar ada Sungai Pasing, Gagayan, Panampang. Kemudian untuk danau terbesar ada Danau Taal. Nah, hasil ekonomi di Filipina hasilnya adalah yang terbesar adalah pertanian. Nah, untuk pertanian sendiri ada padi, kelapa, rami, gula, beras, nanas, tebu, dan tembakau. Sedangkan hasil pertambangan ada tembaga, emas, nikel, sulfur, seng besi. Nah, untuk industrinya itu ada bahan bangunan, ada bahan elektronik, ada bahan mebel, IT, alat pelayaran, dan motor serta komponennya. Untuk tempat wisata itu ada Boracay di Filipina. Nah, untuk keadaan alam di sana, luas wilayah Filipina itu kurang lebih 300.000 km persegi. Nah, Filipina juga termasuk negara kepulauan, tapi jumlah penduduknya itu kurang lebih 7.100 buah pulau. Untuk di Pulau Luzon dan Pulau Mindanao adalah pulau-pulau terbesar di negara Filipina. Nah, Kepulauan Filipina ini termasuk daerah pegunungan lipatan Pasifik. Filipina sendiri memiliki banyak gunung api yang masih aktif. Nah, untuk gunung tertinggi di Pulau Luzon adalah Gunung Mayon, yaitu setinggi 2.421 dari permukaan air laut. Nah, dan untuk gunung tertinggi di Pulau Mindanao adalah Gunung Apo, setinggi 1.954 permukaan laut. Nah, sedangkan kegiatan ekonomi, mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Mata pencarian lainnya ada yaitu di bidang pertambangan dan bidang perindustrian. Filipina. Nah, untuk letaknya sendiri, negara Filipina ini terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan antara 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Sedangkan batasnya sendiri untuk perbatasan negara Filipina itu ditandai sebelah utaranya ada Laut Filipina, kemudian sebelah barat ada Laut Cina, sebelah timur ada Laut Filipina dan Samudra Pasifik, sebelah selatan ada Laut Sulu dan Laut Sulawesi. Luasnya negara ini adalah kurang lebih 300.000 km persegi. Untuk iklim Filipina sendiri, Filipina ini beriklim tropis. Nah, untuk bulan November sampai Maret, biasanya bagian timur mengalami musim penghujan yang dibawa oleh angin musim timur laut. Untuk bulan Juni sampai Oktober sendiri adalah musim kemarau. Jadi, angin musim barat daya, badai tropis, itu sering bertiup antara akhir September sampai awal November. Nah, yang bertiup dari Samudra Pasifik menuju Laut Cina Selatan itu nantinya melanda Filipina bagian utara. Sedangkan bentang alam Filipina, Filipina itu merupakan negara kepulauan. Nah, jumlah pulaunya terdiri dari 7.000 buah pulau, baik itu pulau besar ataupun pulau kecil. Nah, untuk pulau terbesar ialah Pulau Luzon, kemudian disusul dengan Pulau Mindanao. Sampai sini jelas ya teman-teman? Oke, selanjutnya kita masuk ke Kamboja.
Kamboja itu adalah beribu kota dengan nama Phnom Penh. Keadaan alam di sana, pegunungannya adalah Elephant, kemudian gunung tertingginya Pen Arol. Sungai besarnya adalah Sungai Mekong. Kemudian danau besar yaitu Danau Tony Asep. Nah, ekonomi yang paling penting adalah dari segi pertanian dan perindustrian. Hasil pertaniannya itu hanya padi, kemudian hasil pertambangannya dari biji besi, mangan, filsafat, dan emas. Sedangkan hasil industri yaitu dari semen, karet, kemudian buah, gula, dan rokok. Untuk tempat wisatanya ada Angkor Wat. Nah, keadaan alam di sana kurang lebih 1.835 km persegi. Nah, bentuk pemerintahan di Kamboja itu adalah republik dengan ibu kota Phnom Penh. Untuk kepala negaranya adalah raja. Sedangkan kepala pemerintahannya diperintah oleh Perdana Menteri. Mata uang Kamboja adalah Rey. Bahasa Kamboja adalah Khmer. Sedangkan lagu kebangsaannya adalah Nok Reh. Nah, untuk kegiatan ekonomi, mata pencarian utama penduduk Kamboja itu di bidang pertanian. Di daerah pertanian banyak terdapat di sepanjang Sungai Mekong dan di sekitar Danau Tony. Jadi padi termasuk hasil pertanian Kamboja yang paling besar. Di samping itu, tanaman padi di Kamboja juga menghasilkan karet dalam jumlah yang sangat besar. Itu letak astronominya di 100 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara. Mohon maaf, 10 derajat lintang utara sampai 14 derajat lintang utara. Nah, untuk dan 102 bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Nah, Kamboja sendiri mempunyai area seluas 181,35 km persegi. Di sebelah utaranya itu berbatasan langsung dengan Laos dan Thailand yang merupakan daerah pegunungan. Sementara di sebelah barat berbatasan dengan Teluk Thailand, serta di sebelah timur dengan Vietnam. Laos. Untuk Laos, negara terakhir di sesi 1 ini adalah Laos ya. Laos itu nama resminya adalah Republik Demokratik Rakyat Laos. Nah, beribu kota Vientiane. Kemudian keadaan alamnya, pegunungan Amar di sebelah timur dan pegunungannya adalah Gunung Bla. Kemudian untuk sungai yang besar ada Sungai Mekong di bagian barat. Nah, dari segi ekonomi, negara Laos ini sektor ekonomi yang paling penting adalah pertanian. Nah, untuk hasil pertaniannya sendiri, Laos mempunyai padi, jagung, dan tembakau. Kemudian untuk pertambangannya ada timah, perak, dan emas. Sedangkan hasil industri itu adalah processing kayu. Nah, tempat wisata populer di Laos adalah Pataluang Laos. Untuk kegiatan ekonomi, di sana mata pencarian utama penduduk Laos ada di bidang pertanian. Jadi, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Mekong. Nah, untuk hasil utama pertanian Laos adalah padi dan jagung. Jadi, hasil lainnya berupa sayuran, pisang, pepaya, dan kelapa. Selain pertanian, ekonomi penduduk Laos itu adalah berternak. Jadi, hasil ternak Laos antara lain ada sapi, babi, kerbau, dan unggas. Teman-teman, penjelasan dari Ibu. Semoga untuk
materi kali ini kalian dapat memahaminya ya teman-teman. Mohon maaf untuk durasinya sangat panjang, jadi Ibu memberikan 2 video untuk materi kali ini. Nah, untuk tugas di materi kali ini, buatlah ringkasan tentang letak koordinat negara-negara ASEAN dari 5 negara yang sudah Ibu sebutkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.